Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Fadila dari kelas 2405. NIM saya 102.042.4047. Di sini saya akan mengerjakan tugas modul 3. Nah, kita lanjut untuk kodenya ini di sini. Nah, jadi di sini saya sudah import terlebih dahulu untuk dataset terlebih dahulu. Nah, kita kelanjutan nomor 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan data imbalance pada klarifikasi hard disk cache solution sintaks untuk mencatatkan distribusi kelas pada label target dan jelaskan fungsi tersebut. Jadi, data imbalance itu adalah kondisi ketika jumlah data pada kelas yang tidak seimbang. Dan hal ini membuat model lebih fokus pada minoritas. Jadi kita lanjut ke kode tersebut dengan cara print. Nah, df dengan cara target. Nah, kita berupa menggunakan target ini sedang evaluate counts. Nah, di sini untuk imbalance-nya. Jadi imbalance-nya ini kurang, maaf. Nah, itu targetnya tidak seimbang. Jadi itu antara minoritas dan mayoritas itu tidak seimbang datanya. Nah, untuk nomor 2 itu undersampling. Itu undersampling ini sebuah teknik balancing. Misalnya datanya minoritas dan mayoritas itu tidak seimbang. Jadi ketika kita menggunakan undersampling, data itu menjadi seimbang dengan cara kodenya dengan from skills model section skilon titik antilos. Menggunakan antilos itu import resample. Nah, tentu majority sama dengan df target sama dengan 1. Kita salah di sini df target dalam df target sama dengan dalam kita pakai ini nih. Nah, df target titik target 1 minority sama dengan df titik target 0 titik tadi. Apa saja karena tidak berguna. Studi random stage di sini menggunakan balance df sama dengan pd konteks df target balance contents. Nah, di sini balance df di sini salah. Di sini kita langsung print saja. Di sini nah itu undersampling itu dengan tadi nomor 1 imbalance itu beda, yaitu undersampling itu untuk menseimbangkan, dan untuk si imbalance tersebut itu untuk untuk data yang tidak seimbang, jadi gitu. Nah, kita selanjutnya ke nomor selanjutnya untuk nomor 3. Misalkan dari fitur X dan target Y, kemudian split data training dan data testing. Itu jadi fitur X ini adalah sebuah data yang diinput untuk memprediksi. Nah, sedang target Y hasil yang ingin diprediksinya. Di X sama dengan balance df target aksi 1 daftar. Nah, seperti ini untuk pisahkan dataset ini. Nah, ini memisahkannya dengan cara seperti ini. Dan selanjutnya kemudian lakukan split pada data training tersebut. Nah,
Data seperti gimana sih? Nah, data ini dibagi menjadi data training dan data testing. Nah, data training ini untuk melatih model dan data testing ini digunakan untuk menguji model tersebut. Nah, cara from scales model selection ternyata simple. Nah, seperti ini untuk mengujinya. Untuk ini untuk melakukan data training dan testing tersebut. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 4. Nah, nomor 4 itu naive Bayes ini adalah sebuah algoritma klasifikasi berbasis probabilitas. Jadi yang digunakan untuk memprediksi adalah pasien yang memiliki penyakit jantung atau tidaknya. Nah, untuk naive Bayes ini menggunakan kode from scale kami pakai ini naive Bayes import kita pakai ini menggunakan gini model misalnya kita pakai ini menggunakan model model maka jadi model titik fit train dan train gen model karena kita menggunakan model karena di sini menggunakan model, sini harus menggunakan model. Tapi di tes, jadi kita tesnya terus ini. Nah, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya ke nomor 5, lakukan evaluasi menggunakan convince matrix. Tulisan sintaks menggunakan convince matrix dan jelaskan hasil true dan positif. Nah, convince matrix ini digunakan untuk melihat hasil prediksi secara detail antara prediksi dan benar salahnya. Itu dengan cara from sklearn titik matrix import accuracy score matrix import confusion matrix cm sama dengan confusion matrix print cm tutup kurung. Nah, jadi di sini tuh melihat hasil prediksi model secara detail antara prediksi dan hasilnya. Nah, untuk selanjutnya ini ya, jelaskan antara true positif, true negatif, dan positif false dan positif. Jadi true positif ini penjelasan dari isi confusion matrix ini adalah true positif benar-benar memiliki penyakit jantung dan diprediksi beneran memiliki penyakit jantung. Nah, untuk true negatif adalah pasien yang tidak memiliki penyakit jantung dan diprediksi memiliki penyakit dan diprediksi tidak memiliki penyakit jantung. Nah, untuk false positif adalah data pasien yang sebenarnya tidak memiliki penyakit jantung tapi diprediksi memiliki penyakit jantung. Nah, untuk false negatif adalah data pasien yang sebenarnya memiliki penyakit jantung dan diprediksi tidak memiliki penyakit jantung. Jadi itu perbedaannya antara true positif, true negatif, false positif, dan false negatif tersebut. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Lakukan evaluasi menggunakan akurasi precision RP dan kalau harus tuliskan sintaks matriks dan menjelaskan fungsi matriks tersebut. Jadi di sini kita untuk menjelaskan kodenya tersebut. Itu matriks evaluasi ini digunakan untuk mengukur performa model dari klasifikasi kita. Cara from akurasi. Nah, di sini kita langsung saja untuk mengimportnya dengan akurasi, precision, recall score, dan F1 score. Nah, di sini kita langsung print saja dengan cara print Nah, di sini sudah. Jadi kita langsung aja print dengan tadi untuk printnya dengan satu jadi akurasi, precision R3, recall, dan F1 score ini tersebut. Kita print tersebut. Nah, jadi itu akurasi 0,8, precision 0,77, dan recallnya segitu. Maaf di situ.
Nah, di sini lanjut soal berikutnya, lakukan evaluasi menggunakan ROC curve dan ROC out. Nah, kita jelasin dulu. Jadi ROC curve ini digunakan untuk melihat performa model klasifikasi kita. Nah, sedangkan ROC out digunakan untuk mengukur kualifikasi model. Semakin mendekati satu, model itu semakin membaik. Jadi tuh untuk kodenya kita import, terus metapolit. Nah, di sini import from titik, terus import import. Jadi from scalar matrix import ROC curve dan ROC out tersebut. Score. Nah, terus di sini tes Europe. FPR, TPR, slot FPR. Di sini salah ya prop, mana prop. Nah, isi bawahnya outscore. Outscore. Menggunakan ROC outscore. Langsung ketik plot. Oke, ini jadi PLT langsung ketik PLT plot as label. Kesadaran. Nah, seperti ini untuk nomor 7 dari si ROC tersebut. Jadi ROC ini digunakan untuk melihat performance model klasifikasi, sedangkan ROC out digunakan untuk mengukur kualitas model. Semakin mendekati satu, model itu semakin membaik. Jadi jika ke atas model itu semakin membaik. Jadi untuk segitu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.